Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirazapi, Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Ijma' dan Permasalahannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, pengertian al-ijma'. Pengertian al-ijma'. Secara etimologi, ijma' terbagi kepada dua pengertian, yaitu kesepakatan dan konsensus. Yang kedua, ijma' berarti tekad atau niat. Adapun pengertian ijma' secara terminologi, para ulama usul berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Pertama, pengarang kitab Fusul Bada'i berpendapat bahwa ijma' itu adalah kesepakatan semua ulama mujtahid dari ijma' umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, ijma' menurut istilah ulama usul ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam. B. Kedudukan ijma' dalam pembinaan hukum Islam. Jumhur ulama berbeda pendapat bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu. C. Pendapat ulama tentang ijma'. Imam Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. Yang kedua, Al-Hamidi yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma' dalam dua rumusan. Yang pertama, ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahli wawancara al-aqdi atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan para mukallaf dari umat Nabi Muhammad SAW dikemukakan oleh ulama Syiah. Mereka tidak menitik beratkan pada kata semua, tetapi cukup pada kelompok atau beberapa orang, asalkan kelompok itu mempunyai wewenang dalam menetapkan hukum. D. Persyaratan ijma' dan pandangan ulama tentangnya. Jumhur ulama usul fikih mengemukakan pula syarat-syarat ijma', yaitu yang pertama, yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga, para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Yang pembagian ijma' dan pandangan ulama. Pertama, ijma' sharih atau jelas atau tegas. Kesepakatan para mujtahid atas sesuatu hukum dari suatu kasus dengan cara masing-masing menyatakan pendapatnya secara tegas terhadap hukum tersebut. Ijma' ini merupakan ijma' yang menunjukkan dengan pasti hukum kasus itu. Tidak dimungkinkan memberi hukum dengan yang berbeda dengan hukum itu. Yang kedua, ada ijma' sukuti, adanya sementara mujtahid yang menyatakan pendapat terhadap suatu masalah, sedangkan ahlul hil wal alqad selebihnya mengetahuinya dan mereka diam saja, tidak mengingkarinya, baik hal ini menyangkut para sahabat maupun bukan. Beberapa masalah yang ditetapkan melalui ijma'. Yang pertama, diadakannya azan 2 kali dan iqamah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pada masa kekhalifahan beliau. Para sahabat lainnya tidak ada yang memprotes atau menolak ijma' beliau tersebut, dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas praksara tersebut. Contoh tersebut merupakan ijma' sukuti. Yang kedua, saudara-saudara seibu seibapak, baik laki-laki ataupun perempuan, ba'nu alayyan wa a'lad, terhalang dari menerima warisan oleh bapak. Hal ini ditetapkan oleh ijma'. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang tepat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.